Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan 5 informasi penting terkait perkembangan bansos dari Kementerian Sosial khususnya PK dan PPNT, bagaimana yang masih song ataupun perkembangan terakhir tentang informasi terbaru penerimaan bansos. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Kuridi Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program keluarga harapan, bantuan pangan tunai, bantuan sosial tunai, atau bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan bahas ada 5 informasi penting yang akan yang saya berikan pada kali ini terkait perkembangan bagaimana bantuan sosial baik itu PK ataupun BNT. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan jangan sampai di skip sehingga menimbulkan gagal paham terkait perkembangan bansos. Nah, semoga pada kali ini kita tetap selalu sukses, tetap dilancarkan rezekinya, dan moga-moga dalam yang beragama muslim ya, pada kali ini tetap bisa melaksanakan puasa dengan lancar dan penuh tanpa ada halangan suatu apapun seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan ya, sebelum saya terangkan lebih rinci, yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ya, sehingga bisa mendukung channel ini. Terus yang mau bertanya terkait video ini ataupun yang lain terkait perkembangan PK, bagaimana PK validasi atau PK informasi PK, bisa langsung komen di bawah, nanti saya jawab sebisanya dan kita bisa langsung bertukar informasi seperti itu. Terus ketiga ya, yang baru bergabung tentunya selalu dukung channel ini Aziz Kuridi Official ya, sehingga channel ini untuk tahun ini bisa mencapai 100.000 subscribe, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih luas terkait bantuan sosial. Dan tentunya setelah subscribe jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi terkait ketika saya mengupload sebuah video. Baik, kali ini yang pertama saya menyampaikan informasi penting ya, yaitu adalah terkait transparansi data. Yang pertama ya, transparansi data. Kementerian Sosial sudah melakukan transparansi data, yaitu terkait bagaimana penerima bantuan sosial, yaitu melalui apa, yaitu sekarang sudah ada namanya website ya, bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id, atau mungkin saya memberikan tata caranya bisa dibawa di atas ya, dilihat nanti bagaimana cara mengecek. Nah, ini transparansinya apa fungsinya, yaitu untuk melihat siapa saja penerima bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi terkait bagaimana sudah atas nama siapa, desa mana, dari mana, itu bisa dilihat terkait transparansi data seperti itu. Terus yang kedua, informasinya bagaimana PKH ataupun BPNT yang masih zonk. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh yang melihat video ini ataupun dari para sahabat YouTube ya, atau mungkin yang ingin mengetahui atau informasi PKH. Nah, baik untuk PKH yang masih zonk ini memang seperti kabar kemarin dari Kementerian Sosial itu mentidurkan 21 juta data ganda ya. Data ganda ini maksudnya memang data yang memang dimiliki, semisal satu orang memiliki 3 ataupun 2 nama seperti hasil itu. Jadi bagaimana terkait itu 20 juta data ganda, apakah nanti tidak bisa cairkan? Untuk sementara masih ditudurkan. Nah, apakah nanti ke depan tidak bisa cair, kan seperti itu. Nah, ini bisa cair tapi masih ditudurkan dulu atau dibersihkan dulu, diambil salah satu yang memang cocok dengan Dukcapil, sehingga nanti disiapkan data selanjutnya sehingga bisa diberikan. Mungkin ini adalah salah satu penyebab dari beberapa PKH ataupun BPNT yang masih tidak cair seperti itu. Nah, mungkin itu jadi akibat dari pentiduran 21 juta data ganda seperti itu. Nah, jadi yang bertanya terkait apa yang masih zonk mungkin belum ter SK kan atau belum memberikan data bayar kan seperti itu. Terus terkait
yang ketiga ini ada surat dari Kementerian Sosial yang pada kali ini saya bacakan ya untuk target dari akhir April. Jadi Kementerian Sosial memberikan target pada akhir April yang surat ini ya itu turun pada tanggal 19 April 2021. Nah, ini saya bacakan bahwa dengan nomor S 37 garing MS garing C garing 1.7 garing D1 titik 01 garing 4 garing 2021. Nah, ini terkait percepatan perbaikan data dan verifikasi kelayakan. Nah, yang ini ditujukan untuk bupati atau wali kota seluruh Indonesia yang berada di tempat. Nah, menyusul surat Menteri Sosial nomor S42 garing MS garing C garing 17 garing D1 titik 01 garing 3 garing 2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal finalisasi perbaikan data dan juga verifikasi kelayakan, kami sampaikan bahwa kami telah menerima perbaikan data dan verifikasi kelayakan dari pemerintah kabupaten atau kota hingga tanggal 27 Maret tahun 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya, dan telah tervalidasi untuk diserahkan sebagai data siap salur menerima bantuan sosial untuk periode bulan April 2021 kepada Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial kepada Bupati Wali Kota agar menuntaskan perbaikan data dan melakukan proses verifikasi atas kelayakan para penerima bantuan sosial untuk penyaluran periode bulan Mei 2021 dengan memperhatikan panduan dalam lampiran atau syarat kelayakan penerima manfaat usulan DTKS. Nah, perbaikan dan verifikasi dapat dilakukan melalui SISNG dengan login supervisor. Artinya seperti ini. Jadi mungkin untuk surat percepatan ini fungsinya yaitu untuk penyaluran pada bulan Mei tahun 2021. Nah, tentunya di sini kalau saya ambil kesimpulan, bisa saja dari PKH BPNT bisa disalurkan lebih awal kan seperti itu. PKH tahap 3 kalau memang ini tuh persiapan bulan Mei, moga-moga saja bisa dicairkan pada bulan Mei, karena sesuai aturan PKH sendiri, PKH kan cair setiap bulan Januari, terus bulan April, Juli, dan juga Oktober kan seperti itu. Moga-moga saja bisa cepat pada bulan Mei kan seperti itu untuk tahap 3 ya. Nah, adapun atas hasil perbaikan data dan verifikasi kelayakan tersebut, nah, Bupati atau Wali Kota agar melakukan satu penyelesaian perbaikan data dan pengajuan usulan data baru dengan NIK dan nama yang telah dipadankan dengan kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil untuk penambahan penerima bantuan sosial paling lambat 30 April 2021 pukul 23.59. Nah, artinya ini memang sesuai dengan target Kementerian Sosial, bahwasanya penerima PKH kan pada April kemarin pada Maret ya, itu masih kekurangan hampir 2 juta yang sudah valid kan situ. Jadi target 10 juta yang 2 juta belum valid kan seperti itu. Nah, artinya di sini ada pengusulan kembali paling lambat tanggal 30 April 2021 pukul 23.59 baik itu penerima PKH ataupun BPNT seperti itu. Yang kedua, bisa diusulkan lah intinya seperti itu ya, untuk yang sudah padan seperti itu atau pengusulan lainnya. Yang kedua, perbaikan anomali data salur dan siap salur penerima bantuan sosial melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 April 2021 pukul 23.59. Itu yang anomali yang tidak padan, karena memang kali ini dari pendamping PKH, pendamping TSK ataupun desa adalah melakukan lagi perbaikan terkait NIK anomali. Nah, ini artinya paling lambat tanggal 30 April 2021. Yang ketiga, melakukan proses verifikasi atas kelayakan penerima bantuan sosial paling lambat 25 April 2021 pukul 23.59. Nah, demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Artinya setelah diperbaiki atau divalidkan itu nanti ada namanya verifikasi kelayakan, mungkin dari daerah ataupun dari pendamping PKH atau pendamping TSK yang mengurusi bantuan sosial, itu nanti ada namanya verifikasi kelayakan, layakkah menerima bantuan sosial. Jadi itu ya. Jadi terkait surat
kedua informasinya yaitu terkait percepatan perbaikan data dan kelayakan. Semoga ini bisa selesai dan bisa cair sehingga tidak menimbulkan zonk lagi kan, seperti itu. Terus informasi yang ketiga ini bahwasannya sesuai dengan pernyataan dari Menteri Ekonomi atau Menteri Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartarto ya, bahwasanya BPNT untuk bulan Mei itu akan diberikan double. Jadi bulan Mei dan Juni itu akan diberikan langsung 2 kali. Jadi untuk sebelum hari raya otomatis KPM PKH ataupun KPM BPNT yang menerima ya itu akan diberikan 2 langsung, seperti itu. Itu informasi yang ketiga. Dan informasi yang keempat adalah transparansi, bukan ya, program bahan tambahan untuk menerima BPNT murni. Jadi nanti rencana untuk kedepannya akan diberikan untuk BPNT, khusus BPNT saja, bukan penerima PKH ya, akan diberikan bantuan 10 kilo beras. Ini yang akan diberikan dalam perencanaan. Nah, tapi dalam informasi yang saya tahu itu masih dalam rangka penggodokan atau bagaimana prosedurnya, mekanisme caranya masih ditata. Jadi mungkin informasinya nanti kalau memang sudah bisa cair nanti saya informasikan seperti itu. Jadi itu ya 5 informasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu pada tanggal 25 terkait verifikasi kelayakan, 30 itu penyelesaian perbaikan data, 1 informasinya. Yang kedua yaitu bagaimana kabar PKH atau BPNT yang masih zonk, tadi sudah saya jelaskan. Ada data ganda bisa ditidurkan otomatis. Mungkin yang April tidak cair, otomatis Kementerian Sosial fokus untuk penyaluran tahun 2021 bulan Mei, seperti itu. Terus yang ketiga BPNT double ya, memang untuk bulan Mei Juni. Dan yang 4 program bantuan 10 kilo beras nanti akan diberikan oleh Kementerian Sosial untuk penerima penerima BPNT murni atau hanya penerima BPNT. Terus yang kelima terkait transparansi data, bisa dicek ya, saya sudah berikan video juga terkait bahwa penerima bantuan sosial bisa langsung dicek di cek bansos.kemensos.go.id. Jadi sekarang itu penerima bansos bisa langsung dilihat siapa yang menerima, masyarakat bisa mengoreksi, bisa mengusulkan, bisa menyanggah. Nah, nanti ada fitur tertentu yang bisa disembunyikan siapa yang menyanggah, siapa yang mengusulkan, seperti itu. Nah, dan selain itu juga bahwasannya terkait data 21.156 yang data ganda itu kemarin itu memang ada PKH dan juga penerima PK juga menerima BSD kan, seperti itu. Jadi nanti ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Tapi kalau PKH BSD kan masih cocok. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa dikoreksi ke depannya untuk dijadikan bahan acuan kan, seperti itu. Nah, terkait prosedurnya nanti prosedur dalam penyelesaian atau bukan verifikasi nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Tapi di sini sebagai target ya, otomatis kan ke depan ini Kementerian Sosial akan mengupdate data kemiskinan atau DTKS, di New DTKS itu setiap bulan dengan target seperti ini. Jadi selama 1 bulan itu ada fase-fase perbaikan, ada fase-fase siap penyaluran, nah, seperti itu. Seperti dilansir kemarin dalam konferensi itu tersebut ya, itu bahwa dalam 2 minggu pertama itu Kementerian Sosial melakukan perbaikan, baik anomali atau yang perlu diperbaiki, itu 2 minggu diselesaikan. Nah, setelah itu minggu ketiga itu persiapan data yang disiapkan, yang untuk disalurkan. Terus yang minggu keempat ya, itu untuk diberikan ke bank untuk data bayar atau penyaluran yang siap disalurkan. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada 4 proses ini akan dilakukan Kementerian Sosial setiap bulan, karena memang setiap bulan itu pasti ada perbaikan data baik yang meninggal ataupun pindah dan sebagainya, itu bisa terselesaikan dengan baik ya gitu. Nah, itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa digunakan. Jangan lupa di-share ya di media sosial, baik itu Facebook ataupun WhatsApp yang ingin tahu terkait penerimaan bantuan sosial. Nah, sehingga bisa tercakup atau mendengar video yang
saya sampaikan ini. Jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.